Dodi, awas ada Dodot. Gala menangis histeris. Ya, Pak, tolong diperlihatkan, Pak. Ya, jadi hari ini kita ketemuan nih Om Dodi, kebetulan ada Bang Sunan juga. Jadi tadi kita sempat diskusi lah perkembangan permasalahan semuanya sih. Intinya terkait dengan Gala, terkait dengan Vanessa, terkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang selama ini berjalan di media. Jadi intinya tadi kita ketemu semuanya bagaimana meluruskan sebenarnya pokok permasalahan dari berita-berita yang sudah beredar, yang sudah berjalan selama inilah. Dan memang kita selama ini memang memposisikan diri untuk banyak diam sebenarnya, karena kita mau melihat sampai sejauh mana perkembangan dari pemberitaan media yang selama ini yang sudah berjalan ya nggak karuan sih sebenarnya. Banyak yang kalau saya sendiri secara pribadi udah banyak fitnah, banyak yang nggak jelas, tuduhan-tuduhan yang nggak benar, bobo nama, itu banyak banget lah. Makanya hari ini kebetulan Om Dodi, terus ada rekan kita juga Sunan di sini ngumpul lah gimana menyatukan visi gimana kita untuk kedepannya seperti apa untuk menghadapi permasalahan-masalah ke depan. Kalau dari saya sendiri mungkin nanti lebih banyak concern ke persidangan, masalah persidangan yang sekarang sedang berjalan kan. Memang kemarin tahapannya udah dimediasi dan kemungkinan besar pastinya kita nggak menemukan titik temu sih sebenarnya akan jalan kayaknya persidangannya. Untuk selebihnya ada proses segala macam saya serahkan Mas Sunan. Ya, oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir sore ini untuk kami di sini selaku tim kuasa hukum dari Pak Dodi menyampaikan satu kebenaran atau meluruskan hal-hal yang mungkin saja selama ini dengan opini-opini yang sudah terbentuk menggiring opini negatif. Bahkan kalau saya melihat hari ini dengan alat bukti yang saya melihat secara digital adalah sungguh keji dan kejam ya. Entah maksud tujuannya seperti apa, tapi kami hadir hari ini untuk melakukan upaya hukum yang keras terhadap orang-orang yang kami duga ya dengan sengaja untuk kepentingan dirinya mengambil keuntungan ya, menyudutkan atau mencemarkan nama baik Lembang. Ada pertanyaan yang sangat sederhana menggelitik buat saya ketika tadi malam Pak Dodi bertemu dengan saya dalam suasana kekeluargaan. Beliau sampai menangis ya. Saya sampai heran. Saya awalnya juga melihat Pak Dodi kok bisa sampai menangis, ada apa? Ada persoalan-persoalan yang mungkin saja berkembang di media sosial maupun di media yang betul-betul sudah keji, sudah sangat kelewat batas, menyudutkan Bapak. Bahkan Pak Dodi ini seolah-olah dengan ada tragedi kecelakaan putrinya ya, almarhum Vanessa ini menjadi sosok yang menyeramkan untuk cucunya Gala, yang dimana tadi malam Pak Dodi juga menyampaikan nggak mungkin orang tua Bapak sama anak perempuannya tidak sayang, yang seolah-olah dilempar atau di framing ya, diciptakan opininya entah untuk maksud tujuan apa oleh pihak-pihak yang mungkin saja mengambil keuntungan dari sini. Saya cuma mau menanyakan beberapa hal ya, bersama ini saya mau menanyakan beberapa hal kepada pihak Bapak Faisal ya. Sudah lebih 40 hari Pak ya, sudah lebih dari 40 hari ya. Namun demikian sampai saat ini barang pribadi milik Vanessa ya, seperti contoh kecil sederhana yaitu KTP-nya Vanessa, lalu handphone selularnya
kenapa belum juga ya diserahkan kepada Pak Dodi. Dan saya di sini juga bertanya kepada kuasa hukumnya dari Pak Faisal. Dia selaku penasihat hukum harusnya memberikan masukan-masukan atau edukasi hukum terhadap kliennya Pak Faisal, bahwa mana yang hak, mana yang tidak, mana yang harus segera dikembalikan, mana yang memang tidak atau memang miliknya Bibi almarhum. Ya. Jadi ini sangat sederhana, tapi saya tolong dengan segera minta direspon, minta dijawab. Saya bertanya nih selaku kuasa hukum, bertanya kepada kuasa hukum Pak Faisal dan Pak Faisal keluarga, apa alasannya sampai detik ini KTP milik almarhumah Vanessa Angel dan handphone pribadi milik Vanessa Angel belum juga diterima sampai detik ini ke Bapak. Betul ya Pak? Itu ada di mana memang itu Pak? Ada di rumah Pak Faisal di sana. Saya nggak tahu siapa yang pegang, mungkin dari adik-adiknya. Bapak tahu dari mana? Dari tantenya Vanessa waktu selesai pemakaman, kecelakaan di sana kan dimasuk dari plastik itu diserahkan ke keluarga Pak Faisal. Oke. Itu Barang-barang kedua kedua pihak belah, ya, betul. almarhum dan almarhumah, yang dimana Di rumah Pak. seharusnya seyogyanya barang milik pribadi Vanessa kembali ke ayah ya, ke Pak Dodi, dan barang milik almarhum Bibi kembali ke Pak Faisal dan keluarga. Ya, tolong segera dijawab kenapa sampai detik ini sudah 40 hari lebih, ada kepentingan apa di handphone itu, ada kepentingan apa dengan KTP itu. Ya, satu. Kedua, ada satu hal lagi yang sangat-sangat, kalau saya bilang ini mohon maaf sekali, ini bukan perilaku manusia kalau saya bilang ya, yang dimana kami menduga, kami mendapatkan, kami melihat, menyaksikan hari ini ada video TikTok yang tersebar banyak sekali di mana-mana di media. Di situ tergambar ya, ada seorang anak perempuan yang nggak tahu itu siapa itu ya di video itu ya. Video itu adiknya Kunci. Informasinya kami duga adalah adik kandungnya Mas Bibi ya, almarhum, dan seorang anak kecil siapa Pak? Gala, cucu daripada klien kami. Ya, nanti bisa diperlihatkan bahwa ini video sangat-sangat merusak mental daripada Gala, seorang anak kecil, di mana di sini dibuat ya, diproduksi dan disebarkan dan akhirnya menyebar luas. Ya, di gambar video tersebut terlihat seolah-olah ya bahwa dengan menyebut nama Pak Dodi atau dengan Dodot membuat Gala ketakutan. Ya, ada yang pakai topeng monster, ada juga hanya dengan menyebut Dodi, awas ada Dodi, awas ada Dodot. Gala menangis histeris. Ya, Pak, tolong diperlihatkan Pak. Coba terangin Pak, maaf saya nggak ingat. Pak. Layar diterangin sedikit Boleh bisa Pak? layar diterangin Pak. Terangin lihat itunya Ya, Pak. bentar. Ini secara ini aja kita sampaikan ya, bahwa ini akan segera kami ambil langkah hukum, upaya yang keras. Ada lagi Yang pakai topeng satu lagi. ya ada. Nanti kita bagi ya, nanti kita bagi. Pakai topeng ya, bentar. Jadi begini, dalam video itu terkesan Saya menyebut nama. Ada Dodi. Sampai nangis. Ya, sekarang saya cuma mau tanya nih ya sama kalian netizen, masyarakat yang selama ini menghujat Pak Dodi. Apakah perbuatan ini dibenarkan atau buat kalian itu hal yang biasa atau jadi lelucon?
di mana seorang anak kecil ya ditakut-takuti Coba kakek. sosok seorang nama kakeknya Dodi atau dibilang Dodot dengan pakaian topeng yang seram ya, atau dengan nakut-nakut. Kelihatan kan itu anak kecil ini histeris begitu dengar, ih ada Dodi, Dodot dengan topeng-topeng yang serem. Pertanyaan saya, di mana hati nurani kalian? Ya, kalau kalian sudah tidak pakai hati nurani, maka hukum yang akan berbicara nanti. Yang sementara ini kami duga ya, itu dibuat dan istilahnya disebarluaskan oleh seseorang yang memang ada di lingkaran atau di pihak keluarga daripada pihak sebelah. Ya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang harusnya kalian juga jangan cuma menyerang sini, harusnya juga kalian juga jeli, jangan ikut mentertawakan. Bagaimana rasanya seorang kakek ya melihat cucunya ditakut-takuti dengan nama kakeknya sendiri, didokterin, diracunin dengan seolah-olah kakeknya ini monster, seolah-olah kakeknya ini sesuatu yang mengerikan, menyeramkan. Kita sama-sama bisa lihat loh, tadi Gala histeris, ya ketakutan begitu nomor, awas, ada Dodi, ada Dodot. Coba pikir pakai kepala dan hati nurani kalian, ya apakah ini dibenarkan atau bagaimana? Yang pasti peristiwa ini kami akan lakukan upaya hukum yang keras kepada siapapun pelakunya, pemainnya, yang memproduksi dan yang menyebarluaskan. Ingatlah, ya, ini undang-undang ITE-nya terpenuhi unsurnya. Karena siapa yang membuat, siapa yang berperan di situ, dan lalu siapa yang mendistribusikan sehingga menjadi sebar luas, menjadi tontonan yang tidak pantas, hingga menjadi lawakan, lelucon, dan hingga mencemarkan nama baik klien kami. Itu baru satu. Ingat, kami diam karena kami sudah mengumpulkan banyak alat bukti. Yang tinggal kita tunggu waktunya, satu persatu kami akan upaya hukum yang keras terhadap siapapun orangnya. Ya, Bapak siap ya? Siap. Kalau memang nanti ke depan terpaksa harus berurusan atau melaporkan mantan besan ya? Ya. Siap. Ya, itu yang perlu kami sampaikan. Makanya saya bilang, saya melihat ternyata apa yang pihak sana lakukan itu atau orang-orang yang bersama mereka itu sudah di luar batas. Ya, coba bayangkan ya bagaimana kalian kalau ada di posisi Pak Dodi, cucu kalian diracuni, ditakut-takuti dengan nama kalian. Coba. Saya rasa sementara itu yang saya bisa sampaikan. Karena yang pasti dari sini kami akan melakukan upaya hukum kepada siapapun, ya, termasuk yang sudah disampaikan Pak Dodi. Kalaupun memang harus, ya, Pak Faisal yang bertanggung jawab atau anak-anaknya atau keluarganya, kami akan lakukan upaya hukum, gitu ya Pak ya. Bang Sunan, mungkin bakal melaporkan kapan dan menggunakan pasal apa sih Bang? Jadi kalau kapan, ya sudah pasti ini segera. Jadi selama ini mungkin Bang Milano lebih fokus kepada masalah-masalah yang terkait dengan persidangan, dan kami juga mengumpulkan alat bukti. Jadi diamnya kami atau pihaknya Pak Dodi itu bukan karena memang seperti apa yang opini dibangun bahwa dia seorang monster. Justru nanti saya mau tahu siapa orangnya yang dibalik topeng monster yang menakut-nakuti si Gala. Ya, saya pengen sekali kenal dan pengen sekali tahu siapa orangnya. Sangat pengen kenal saya sama orang yang dibalik topeng monster, ya, yang menakut-nakuti Gala. Dodi, awas ada Dodi, awas Dodot, sehingga Gala menangis histeris. Dan ini saya minta jadi perhatian juga untuk KPAI atau lembaga-lembaga yang terkait dengan perlindungan anak. Ini psikis seorang anak sedang dirusak, ya, sedang dibangun opini untuk si anak kecil yang masih sangat kecil ini dibikin traumatik dengan yang namanya Dodi atau Dodot, yang dimana Dodi itu adalah kakek kandungnya, darah kandungnya. Ya, jelas? Jadi hati-hati, ya, kami tidak main-main. Saya hadir di sini untuk meluruskan segala, ya, fitnah, tudingan yang negatif terhadap Pak Dodi. Saya tidak bilang Pak Dodi klien saya itu benar 100%, saya tidak bilang gitu. Tapi beliau juga tidak salah 100% dalam urusan ini.
Itu mungkin pasalnya apa Bang? Silakan sampaikan. Ya, baik. Saya mungkin mengawali dengan mengutip salah satu lirik lagu dari salah satu band yang terkenal, yaitu rasa akan seseorang yang telah sesuai dengan video tadi yang sudah nampak dan terlihat jelas gitu merusak psikis dari cucu klien kami, Pak Dodi ya, cucunya Gala gitu. Buka dulu topengnya. Dan kami memastikan bahwa itu akan terungkap. Kalimat tadi dari salah satu lirik lagu, buka dulu topengmu, yang tentunya secara jelas sesuai dengan pasal 27, barang siapa dengan melawan hukum mendistribusikan, mentransmisikan dan dapat diaksesnya suatu konten. Nah ini saya kira sangat jelas, tadi kita sama-sama sudah melihat apa dan bagaimana, siapa yang memainkan peran-peran tersebut, dan bahkan yang sangat ironis sekali, tertawa. Bayangkan di hadapan seorang anak yang masih di bawah balita memerankan pemain itu sangat-sangat, saya salut juga gitu. Bisa memerankan pemain itu sebagai peran yang baik sehingga muncullah klien kami Pak Dodi itu atau alias Dodot ini menjadi peran antagonis di hadapan cucunya sendiri. Jahat ini, jahat. Sangat di apa ya, satu hal yang Keji. Tidak elegan gitu ya. Jadi jelas ya, nanti kita akan melakukan upaya hukum dengan membuat sebuah laporan kepolisian oleh klien kami. Undang-undang pasal 27 ya, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 ya, atau perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ya, tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan di sisi lain pun ada dimungkinkan pula kita melakukan upaya hukum yang lain, salah satunya adalah tentang Undang-Undang Dukcapil. Apa, bagaimana, tunggu tanggal mainnya. Tapi kami akan melakukan apapun yang terbaik secara profesional, upaya-upaya hukum kepada klien kami, yaitu Pak Dodi. Saya kira demikian. Oke, Bang Sunan. Dedi melihat tadi tayangan itu perasaannya seperti Gimana? Nah, Miss, tadi kan dengar nggak? Ya. Saya cuman satu kata, biadab itu. Biadab sekali. Sangat-sangat biadab. Ya, dia memperlakukan cucu saya seperti itu. Jadi berarti siap ya Dan maksudnya untuk mengambil langkah hukum? Iya, tadi kan sudah jelas dari Bang Milano, Bang Sunan, dan Kang Erik. Kita akan mengambil langkah-langkah hukum dan saya sudah serahkan semuanya ke kuasa hukum saya. Jadi ini kan sudah lama ya parodi TikTok ini gitu. Apakah juga Dedi menahan itu semua sampai akhirnya ini meledak, bisa dibilang seperti itu ya? Karena video itu kan banyak sudah bergulir, banyak juga tiktokannya. Ya kan di situ terlihat ya gambar siapa pemeran anak perempuan itu siapa. Sehingga si Gala itu lari kepada siapa. Itu nanti akan kita laporkan. Ya. Ingat undang-undang ITE itu jelas loh, pemerannya dia. Bukan parodi. Kalau parodi itu diperankan oleh anak kecil lain, ya, yang pakai topeng juga aktor atau aktris, ya, dan yang menakut-nakuti anak kecil itu bukan seseorang yang berkaitan dengan keluarga bapak ini. Itu namanya parodi. Kalau ini jelas keji, saya bilang. Siapapun otaknya, sutradaranya, di balik adanya video TikTok itu, ini keji. Ya. Ini demi Allah saya nyatakan ini keji. Ya, merusak mental anak kecil sehingga histeris sekali. Sama-sama kita lihat, nanti mungkin beredar juga di media sosial, bisa dilihat. Seorang Gala histeris ketika mendengar, awas tuh, ada Dodi, sampai lari nangis histeris. Ini luar biasa. Sangat luar biasa saya bilang. Ini sudah keji, sudah tidak berperi kemanusiaan. Ya, bukan hanya mencemarkan nama Pak Dodi, tapi yang paling penting, kalau kalian semua para netizen masyarakat berbicara tentang bagaimana tumbuh kembangnya seorang anak yang bernama Gala, lihat, ini fakta dan kejadiannya nyata. Rekam digital tidak bisa dihapus. Ya, ini nyata. Nyata-nyata ada orang yang menyutradarai, ada orang yang memerankan, ada orang yang memproduksi dan mendistribusikan. Bagaimana mereka tertawa melihat anak kecil ini histeris. Ya. Catat, anak kecil ini histeris. Jadi bullshit kalau kalian semua
hanya menjustifikasi Bapak ini sebagai seorang monster tanpa mau melihat faktanya seperti apa. Ya, kalian selalu menggembar-gemborkan untuk gala, untuk gala, untuk gala. Apa tindakan kalian semua ketika melihat video ini? Itu pertanyaan saya. Apa tindakan kalian? Ya, melihat video si gala ditakut-takutin hingga histeris dengan menggunakan nama kakek kandungnya sendiri. Ya. Mas Sunan, kira-kira siapa aja Bang Sunan yang terlibat mungkin yang akan dilaporkan nanti? Semua, siapapun yang terlibat dalam produksi itu, ya, pemerannya, yang pakai topeng, yang menyebarkan harus bertanggung jawab. Dan kalau ada kata damai, mungkin gimana, Pak? Iya, kalau minta maaf. Saya serahkan nanti. Artinya sementara ini, ya, Pak Dodi, klien kami ingin menyerahkan secara hukum, ya. Biar ada efek jerah. Bukan cuma ada efek jerah, kalau ini saya bilang ini dampaknya luar biasa kepada, kalau Pak Dodi mungkin kuat lah, mau dihujat, mau dibilang apa mungkin kuat, tapi kalau anak kecil mentalnya dirusak, ya, dengan menakut-nakuti, itu terlihat jelas loh, itu bukan CCTV loh, ya, itu bukan CCTV, dan ini alat bukti sudah kami kumpulkan. Jadi jangan, ya, saya minta jangan pernah berpikir, ya, negatif atau menjustifikasi seseorang kalau kalian tidak tahu apa yang sebenarnya, dan bahwa bukan kita diam selama ini Pak Dodi atau Bang Milano dianggap diam karena kami takut atau kami salah, ya. Tolong saya minta kepada masyarakat, ya, minta para netizen yang baik hati, di mana perasaan kalian, di mana hati nurani kalian, dan apa tanggapan kalian melihat video tersebut. Tolong, yang ini Instagram, yang follower saya, jawab DM saya, ya. Segera jawab melalui DM saya. Bagaimana kalian melihat dan menyikapi video seorang anak yang bernama Gala yang katanya kalian cintai, kalian sayangi, ditakut-takuti dengan nama Pak Dodi, dirusak mentalnya sehingga histeris oleh oknum-oknum yang mungkin saja punya kepentingan dari sisi ekonomis. Oke Bang, sebelum kalau bicara Nah, gini. Mungkin nggak kalau tadi kalian semua nih media sudah melihat, menonton, ya, menyaksikan dan menyimak video tersebut, mungkin nggak? Mungkin tidak. Karena itu, apakah atau bisa nggak tidak? Gala menjadi takut kepada kakinya sendiri. Mungkin nggak? Mungkin. Coba jawab itu aja dari hati nurani kalian semua. Mungkin. Gitu loh. Ini sangat-sangat biadab. Gitu. Bayangkan anak kecil seperti itu akan tergoncang sudah pasti secara psikologis. Dan saya pun tidak hanya lembaga KPI, ya, perlindungan anak di sini. Saya yakin dan percaya mungkin organisasi dari para psikolog Indonesia juga bisa melihat ini, menyikapi ini. Harus di Para psikiater harus melihat ini. Apakah ada efek tumbuh kembang daripada Gala yang notabene juga merupakan cucu kandung daripada klien kami Pak Dodi. Pertanyaan saya tadi di video, ada yang tahu nggak siapa itu pemeran perempuannya? Ada yang tahu nggak? Belum ada yang tahu nggak? Hah? Bang, kalau saja nih pelakunya kan diduga kan pelakunya itu di bawah umur nih. Mungkin ada upaya hukumnya seperti apa, Bang? Pelaku di bawah umur gimana? Artinya kan Siapa? Pelaku diduga pelaku yang ada di video TikTok. Nggak ada di bawah umur, udah di atas umur itu. Udah nggak ada itu, nggak di bawah umur dia. oh, kalian dari unsur badan Iyalah, nggak di bawah umur itu. Bukan orang bawah umur lah. Oke, kalau bicara sosok perempuannya dikatakan di bawah umur, ya, kita masih belum tahu kejelasannya. Tapi siapa yang pakai topeng itu? Nah. Ya, saya yakin umurnya udah bukan anak-anak lagi. Dan yang merekam juga siapa? Iya, yang merekam juga siapa? Cuma itu Bang, berarti abang menyimpulkan ada intensi, bukan spontan ya, dari video itu. Loh, ini kan enggak, ada enggak, beberapa video dibikin. Ini bukan Ya, Kan sudah bukan dibilang sengaja diamnya itu. kami itu bukan berarti diam karena hening, tetapi kami sudah mengumpulkan bukti-bukti. Gitu. Kita ini kan orang hukum, harus berdasarkan fakta-fakta. Gitu. Di sisi lain, tolong kembalikan ya benda-benda milik Vanessa pada klien kami.
Jadi mungkin sedikit jadi ketika Dedi ngelihat video itu sendiri, first reaction-nya sendiri gimana sih? Dedi waktu itu gimana bisa tahu ada video itu beredar gitu? Awalnya tahu dari mana? Awalnya tahu dari mana? Diinfokan dari siapa? Ya itu banyak beredar sudah di TikTok. Jadi di TikTok dari dari Mayang, Cika, ya dari Mama Puput juga sudah beredar, kita sudah dapat. Dan rasanya pada saat itu saya sedih ya melihat cucu saya lakukan seperti itu gitu, yang ditakut-takutin memakai nama saya. Itu perasaan saya benar-benar, saya bilang udah keterlaluan, udah biadab sekali. Karena saya dan Bang Milano dan Bang Sunan dan Kang Erik ini kenapa baru sekarang? Karena kan menunggu 40 hari. Kemarin kan saya udah berjanjikan selama 40 hari saya nggak mau banyak membuat gaduh, dan mereka yang menyerang saya. Nah, ini sudah 40 hari sudah lewat. Inilah saatnya setelah data-data semua dikumpulkan. Inilah sekarang nanti bukan hanya video itu aja, banyak video-video yang lain yang memfitnah saya, yang mencemarkan nama baik saya, semua akan dikumpulkan dan akan kita lakukan langkah-langkah hukum. Akan tindakan juga nggak sih untuk bicara itu? Saya rasa tidak perlu ya. Saya rasa tidak perlu kita melebar, tapi kita ambil dari pokoknya siapa ini yang membuat. Ya. Jadi kalau nanti di repost di apa, kami tidak peduli. Yang kami menjadi concern adalah siapa pembuat video ini. Awal berarti ya? Awal. Pemerannya, yang pegang kameranya, yang dengan sengaja memviralkannya. Itulah target kami. Ya. Tapi tolong netizen atau tiktokers yang punya hati nurani, stop. Jangan menyebarluaskan, jangan ikut menjadi seseorang yang zolim terhadap Gala, bukan bapak ini. Ya, kalau di video itu saya bilang bapak ini hanya mendapatkan secara psikologis, secara psikis bapak ini sedih. Tapi coba lihat betapa histerisnya seorang Gala. Jadi tolong nih, saya minta nih fans-fansnya Gala jangan hanya berbicara mengatasnamakan Gala dan menyerang Pak Dodi. Sekarang nih saya sajikan nih ada video ini. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian mau bersuara nih? Ya, fans klubnya Gala nih. Ayo dong, bersuara dong. Kalau memang benar-benar tulus kalian buat Gala, ini sesuatu yang sangat merusak Gala. Siapapun sutradaranya. Ayo coba bantah saya. Pak Dodi, mungkin kekecewaan seperti apa yang Pak Dodi rasakan sebagai kakeknya yang mereka diurus sama orang yang ternyata salah gitu Pak Dodi. Kekecewaan seperti apa yang Pak Dodi rasakan sekarang ini Pak Dodi? Mungkin kalau bicara salah nggak salah, ya. Itu biar aja nanti. Biar nanti kita lihat ini. Kan dengan adanya peristiwa video TikTok ini kan, biar netizen yang smart dan yang waras bisa menilai. Yang nggak bener bapak ini, atau orang yang ada ikut berperan dalam video itu. Saya nggak ngomong bapak ini, saya nggak belain bapak ini, saya belain Gala sekarang saya bilang. Ya, saya belain Gala. Saya pengen tahu respon dari kalian. Silahkan lihat videonya, silahkan ulang-ulang videonya. Jadi melihat video ini silahkan berulang-ulang. Saya pengen tahu kalau manusia yang punya hati pasti akan marah. Karena anak kecil ini sudah dirusak, diracuni, sehingga histeris ketakutan. Bang, dari sekian banyak video yang paling parakah ini videonya atau ada lagi? Enggak, jadi kedepannya ini saya sama Bang Sunan dan tim semua juga, ini kita lagi melihat mana yang paling urgensi yang mesti kita langkah hukumnya seperti apa. Tapi kedepannya pasti semuanya akan kita proses karena kita sudah punya datanya kok. Jadi bukan cuman masalah video Gala ini doang, ya, tapi ada fitnah-fitnah lain yang sekarang memang sebenarnya udah kita siapkan semuanya gitu loh. Jadi memang tinggal nunggu waktu. Seperti tadi Om Dodi bilang, memang ini semua setelah 40 hari kan kita udah bilang waktu itu. Dari awal pun kalau kalian lihat semuanya dari awal sendiri, dia konsisten kok kalau ngomong. Tidak pernah mau ngurus apa yang mau diurus. 7 hari setelah 7 hari baru dia urus. Terus kemudian terkait dengan fitnah, berita bohong segala macam, memang kita bilang setelah 40 hari karena kita memang lagi ngumpulin semuanya.
kita nggak mau terburu-buru kok. Nggak semua kita pikirkan apa yang step-stepnya seperti apa. Jadi kalau tadi Bang Sunan bilang terkait video ini, bukan artinya yang lainnya juga bakal diam-diam aja gitu. Tinggal tunggu aja tanggal mainnya semuanya. Pokoknya kita pasti akan proses hukum semua lah. Cuma kan masyarakat nih, netizen, baik juga kami dan kakeknya Gala ini kan lebih concern ke Gala, ya kan? Maka kami akan segera melakukan upaya hukum terhadap video tersebut karena untuk Gala, ya bukan untuk klien saya. Klien saya udah dewasa, kuat ya Pak ya, kuat. Tapi untuk Gala, artinya siapapun orangnya merusak, betul-betul sangat merusak anak kecil ini dan itu keji. Nah, kalau saya rasa mohon maaf ini harus diteruskan sampai tuntas, sampai dapat putusan yang tetap. Ya.